jam agak maghrib juga. Nah, ini lanjut karena waktu mepet menjelang sholat tarawih karena sudah tarawih hari pertama, ada yang kedua. Iya mas ya. Kalau Mas Franky ini tarawih pertama atau tarawih kedua mas? Tarawih pertama. Pertama lagi? Iya. Menganut pemerintah ya? Mas pemerintah. Kita juga. Sama saja insya Allah, sama-sama sahnya ya. Karena kan kita ikut pengarapnya lah, ikut pengarap, ada pengarapnya, jadi aman. Nah, Mas Rahman juga sudah ganteng ini, akun seger, sudah sirat, adus seger. Mas Rahman lanjut gitu. Ini lebih ke teknis masalah tempat penjenengan padepokan pertanian namanya Pak? Panti Duafa Lansia. Panti Duafa Lansia. Tapi yang di sini itu yang menghuni selain Duafa Lansia juga ada. Jadi di sini mencakup beberapa kriteria penyandang masalah kesejahteraan, yaitu mulai lansia, terlantar, terus ODGJ, PMKS. PMKS. Jadi PMKS itu kan kriterianya meskipun sehat jasmani rohani tapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tempat tinggal dan makan ya? Iya, seperti itu. ODGJ, kenapa saya merawat ODGJ? Nah, ini pripun asal dulu ya? Nah, karena gini, tujuan kita, niatan kita berangkat kita itu kan untuk memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Iya. Jadi kalau kita melihat ODGJ tidur di bawah jembatan, tidur di bawah pohon pinggir jalan, tidur di gardu, di pasar, itu secara manusiawi itu kan tidak manusiawi. Jadi dari situlah saya juga koordinasi dengan dinas sosial setempat, dinas sosial Kabupaten Ponorogo, yang mana saya juga ingin memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tempat tinggal. Jadi saya juga dituntut dari 4 kriteria ini untuk mencukupi sandang pangan papannya. Alhamdulillah di sini juga ada lokasi yang nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana keadaannya di dalam, meskipun keadaannya tempatnya seadanya, tapi setidaknya mereka akan jauh lebih manusiawi daripada tidur di luar. Lalu Mas Rahman, ini ada berapa pemilik ODGJ yang di sini sekarang? Berapa jiwa ODGJ? Untuk keseluruhan kan 154 keseluruhan. Keseluruhan. Itu ODGJ-nya lebih dari 100. Mendominasi ya? Iya. Jenengan ke jalan-jalan kemudian mencari atau ada yang mengantarkan ke sini? Ada yang diantarkan ke sini, ada yang kita ketemu langsung. Jadi di wilayah Jedes dan sekitarnya sini kan ODGJ banyak ya? Jarang wes. Jarang. Sudah habis. Dulu kan masih banyak temui. Kalau dulu banyak yang kalau dulu jalan berapa meter wes ketemu. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada. Luar biasa. Lalu misalnya nih ada ODGJ di jalan, kemudian jangan ajak ke sini, ada nggak penolakan atau pemberontakan? Nggak gelem lah. Ya, itu sering kali mas, sering kali. Tapi kita sedikit memaksa bukan berarti kita untuk menganiaya. Nggak. Tapi tujuan kita untuk kita kita rawat di sini. Nah, dari yang kita temukan di jalan, nanti kalau sudah stabil, sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar sini, kalau dia itu bisa menyebutkan, oh asalku dari sana, sudah eling asal-usulnya, iya, sudah teringat. Itu nanti kita juga akan mengantarkan tempat asalnya. Ya, jadi ada yang dari Pamekasan, terus ada yang dari Sidoarjo, dulu pernah juga ada, terus Kerawang, Pemalang, Kuningan, Bluro, Gerobokan. Itu sering mas. Ini biar lebih hidup mungkin Mas Franky dan Mas Daru boleh sambil tanya atau menimpali boleh, semoga mas, biar enggak dua arah ini, jadi biar sama-sama. Kan sama mengantarkan ke rumah keluarganya, keluarga yang berarti
tidak ngakui. Ada. Jadi karena dia itu sudah katakanlah dia sering berlaku kekerasan. Ngamuk-ngamuk tuh. Ngamuk. Akhirnya keluarga trauma, terus dari lingkungan setempat tidak mau menerima. Itu ada juga. Akhirnya kita rawat sampai akhir hayat di sini. Berarti indikasi beliau-beliau ini apa sudah dilepas ke keluarganya itu ketika sudah punya daya ingat asal usulnya itu apa ya penanda kalau sudah Dia layak untuk sudah dipulangkan. Jadi kalau kita temukan di jalan terus dia bisa menyebutkan asal usulnya, tetap meskipun dia itu belum stabil, belum sempurna, tetap kita pulangkan. Tanpa kesini dulu ya, enggak ya? Ya ke sini dulu, kan di sini sudah stabil ya, sudah bisa mengingat. Nah, kalau sudah fit, kita koordinasi dengan lingkungan setempat sana atau desanya atau dinasnya. Nanti kita kan juga tetap minta bantuan dinas sosial kabupaten setempat ya, sana ya. Untuk konfirmasi ke dinas sana. Nanti kalau sudah fix kita mengantarkan ke sana. Seperti itu. Nah, jadi ceritanya juga lucu. Saya tadi sempat ngobrol sama istri. Yang namanya sosial itu kan tidak digaji, Mas. Tidak dibayar. Ini mohon maaf loh ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Betul. Kita berangkatnya kita mengantar PMKS, pulangnya kita jadi PMKS. Itu saya pernah ngalamin. Jadi berangkatnya kita mengantar orang terlantar, pulang kita jadi yang terlantar. Saya pernah ngalamin itu. Terus piye? Ya akhirnya minta kiriman yang dari rumah loh. Suka dukanya gitu. Iya, karena pada dasarnya ya mohon maaf kita bukan mencari keuntungan atau mencari apa ya balasan. Tapi kadang-kala kan rezeki itu kan naik turun. Kalau kita berangkat sanggupnya pas-pasan, ternyata tidak ada pengembalian istilahnya. Oh ini loh ganti tiket atau saya pulangkan ganti dari desa atau dari dinas. Nggak ada maksa juga, nggak minta juga. Gitu. Kita mau minta kan juga nggak enak. Repot juga. Akhirnya pulang kita jalan. Itu saya di Pemalang sana loh Mas. Pemalang Jawa Tengah. Kalau misalnya Mas Rama, ketika ada ODGJ yang sudah sampun kembali katanya dan sekarang Syekh Hajar Rohani itu misalnya memang tidak punya keluarga berikut nanti, apakah tetap di sini? Tetap di sini. Jadi selagi mereka itu tidak punya keluarga atau belum mengingat asal usulnya, kita akan tetap nampung di sini. Tapi kalau secara kebetulan, wah ini keluarga saya, ini anak saya, alhamdulillah kita akan dengan senang hati memulangkan. Akan memulangkan. Jadi kita juga tidak mengharuskan mereka tetap tinggal di sini, enggak. Karena pada intinya mereka juga berhak untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Terus Mas Rama, andai kata ya ada warganya Mas Rama lah yang di panti sini katakanlah memang tidak punya keluarga, kemudian ya misalnya tidak ada panjang umur, berikut cara ngerawatnya, berikut misalnya ada yang meninggal dunia, apakah pernah terjadi? Itu pasti. Kemudian tidak punya keluarga. Pasti. Alhamdulillah saya ada pemakaman yang mana waktu itu tanah pemakaman pun saya juga membeli, Mas. Oh, artinya tanah pemakaman memang khusus untuk warga panti. Warga panti, bukan masyarakat sekitar sini ya? Bukan. Jadi waktu itu saya ditawari tanah Mas Rengki di Bancangan Sambit, sebelah Barate Bibis itu kan ada pemakaman selatan jalan ya. Nah, itu saya ditawari tanah di situ, saya beli, akhirnya saya izin ke desa situ, akan saya jadikan pemakaman panti. Alhamdulillah mendapat izin, jadi kalau ada yang meninggal itu kita makamkan di situ kalau tidak punya keluarga. Tapi karena banyaknya klien sini yang meninggal di tempat tidak punya keluarga, akhirnya untuk saat ini pemakaman sudah overload. Jadi kita belum bisa memakamkan ke situ lagi. Sudah penuh. Sudah penuh. Sudah penuh. Jadi saat ini
seandainya ada desa yang mengirim ke sini meskipun itu tanpa identitas, nanti pihak pengirim yang saya mintai Oh, pertanggungjawaban. seandainya ada yang meninggal ya? Dikembalikan ke pihak pengirim tadi. Iya, jadi entah itu nanti dibuatkan pemakaman di sana. Jadi kita langsung mengantarkan ke pemakaman bisa, kalau nggak gitu yang namanya Miss X atau Mr. Y, nanti kita koordinasi dengan rumah sakit umum Ponorogo. Jadi kita minta bantuan sana, nanti akan dimakamkan di makam daerah Oh, bisa ya? di Saged. Jadi seperti itu. Lalu Mas Rama, dengan penghuni yang sangat banyak, 165 ya, kalau di totalnya, itu cara merawatnya pripun? Apakah ada petugas perawatnya atau pripun? Kalau perawat ada, Ada gitu. perawat ada, tapi sifatnya kan pengecekan untuk kesehatan mereka. Iya. Tapi untuk mengobati kita kan juga tetap nggak bisa toh. Oh, artinya di sini bukan pengobatan? Bukan. Di sini cukup perawatan. Jadi seandainya mereka itu dari ODGJ itu ada yang sembuh, berarti ya Allahu alam gitu aja. Mungkin memang hanya merawat saja, gitu, pengobatan. Jadi seperti itu. Jadi seperti mereka ini kan ada beberapa dari mereka kalangan yang masih muda-muda, yang masih kekar-kekar, itu mengalami gangguan jiwa, mereka bisa bermasyarakat, bisa berinteraksi dengan kita secara layak dan sopan. Itu bukan berarti saya yang menyembuhkan atau saya yang mengobati atau dari panti yang mengobati, kan enggak. Tapi karena perawatan kami dengan kasih sayang, dengan perhatian dan sebagainya, seandainya mereka sembuh, ini ya alhamdulillah, kita syukuri gitu ya. Jadi apa ada mungkin penghuni yang sudah sembuh dan masih di sini masih Ada, ya? ada beberapa pemuda itu usianya masih 20 tahun sampai 33 tahun. Iya. Nah, karena masuk sini itu kriteria UDGJ, datang ke sini juga atas dasar laporan masyarakat. Kita menjemput ke sana bersama Babinsa, Babin Kamtipmas lingkungan setempat sana, kita borgol dan sebagainya, kita bawa ke sini. Alhamdulillah beberapa bulan kita rawat di sini, ini bisa sembuh. Tapi mereka ini nggak mau pulang ke keluarga, pulang cuman sambang saja. Pada akhirnya mereka menyatakan diri pengen ngabdi di sini. Ikut merawat. Ikut merawat. Jadi Yang awalnya beliau tadi itu dirawat di sini, ketika sudah normal kembali menjadi perawat. di sini. Menjadi perawat di sini, ikut menjaga, ikut memandikan. Karena di belakang sana ini ada beberapa klien kami yang sudah non produktif, Artinya? yang mana semua aktivitasnya dikerjakan di atas ranjang. Itu sakit. Sakit karena faktor usia, karena sakit dan sebagainya. Itu makan juga di atas ranjang, di tempat up, mandi, jadi segala macam. Dan di sini kan dibersihkan sehari 3 kali, Mas. Jadi seandainya ada yang up, ya kita angkat, kita semprot, kita lap. Kan matrasnya juga seperti ini, jadi anti air. Anti air. Sekali basah, sekali basah kita keringkan, kan sudah bisa ditempati lagi, seperti itu. Berarti juga selain hanya dirawat, di sini apa ada aktivitas yang sifatnya bekerja barangkali? Ya ada. Dikaryakan lah. Ada. 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 Ini dalam bentuk pripun pekerjaannya? Yang bisa mencari rumput ini ada kambing. Oh, tadi kan saya lihat ada kandang kambing. Ada kambing. Jadi mereka ini juga ada juga yang kesehariannya mencari rumput. Mencari rumput. Artinya tidak takut beliau akan pergi lepas? Enggak. Alhamdulillah enggak. Enggak. Jadi kami juga meskipun seperti itu, kami kan sering memantau melalui informasi dari lingkungan sekitar, warga. Oh tadi klienmu ada yang rumput di sana. Kita terus ada informasi. Seandainya ada yang lari pun, Mas, itu nanti warga akan menghubungi sini, Mas. Klienmu ada yang keluar. Seperti itu. Oh, mereka memang diberi ada ternak kambing di area depan tadi. Ya. Ada berapa ekor nih, Mas?
Semua sekarang tinggal 17 ekor. Waktu 17 itu ekor. saya mendapat bantuan 36 ekor. Karena yang merawat ya seperti mereka, akhirnya makanan yang dikasihkan itu makanan ini yang beracun, itu ada yang istilahnya Nggak bisa apa ya? milih ya, milih rumput Belum bisa milih. Akhirnya banyak yang mati waktu itu. Terus kita kasih tahu, kita nasihati dan sebagainya. Sekarang itu tinggal 16 ekor. Oh, gini. Paling tidak kan sudah ada apa ya, niat baik memberikan aktivitas mereka. Selain itu kita juga ini Mas mengadakan pengabdian yang namanya Dalam bentuk? ODGJ berbakti. ODGJ berbakti dalam Berbakti? artinya kita sering melaksanakan kerja bakti di lingkungan, tidak hanya lingkungan sini, membersihkan rumput di pinggir jalan, membersihkan selokan. Terus kita kerja bakti, jadi ada warga yang membutuhkan tenaga dari mereka, entah itu apa istilahnya manggul padi dari sawah atau gimana. Jadi niatan dan tujuan saya waktu itu biarlah mereka ini bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat agar mereka ini bisa kembali bermasyarakat dan hidup bermasyarakat. Oh, artinya kalau memang beliau-beliau ini apa katakanlah ada yang berinteraksi dengan masyarakat, artinya tidak ada penolakan di masyarakat sekitar ya dengan tempat ini. Alhamdulillah. Awalnya apa ada penolakan? Awalnya ya mereka takut. Awalnya ya, komplain awalnya. Komplain. Karena kriterianya ODGJ orang dengan gangguan jiwa kok dilibatkan di masyarakat. Nah, seperti itu. Akhirnya kan kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kita ngobrol panjang lebar, akhirnya masyarakat mau menerima. Seperti itu. Pernah ada pengalaman meresahkan masyarakat itu enggak? Kalau meresahkan masyarakat, alhamdulillah enggak. Jadi paling lah ya, mereka ini kan perokok. Jadi kalau keluar ke tetangga itu paling cuma minta rokok gitu. Dikasih rokok ya sudah, balik lagi ke kaki. Tidak ada yang ngamuk dan sebagainya. Enggak ada. Ya. Dan bahkan di sini kan tidak diadakan untuk tempat pencucian di dalam sini. Tempat pencuciannya 300 meter dari sini. Itu setiap pagi itu ada beberapa ODGJ yang membawa argo sorong itu dari dalam sini dibawa ke sana. Nanti yang kering dibawa dari sana ke sini. Jadi untuk cuci keringnya di sana, Mas. Jadi di dalam sini karena yang kita rawat ini tidak semuanya sehat pikirannya. Kalau kita menaruh pakaian di dalam sini bukannya kering tapi justru akan menjadi timbunan di dalam ruangan. Seperti itu. Lalu Mas Rahman, apa itu ini kan jenengan pasti kan akan banyak apa ya bilangnya bukan biaya untuk merawat pasien-pasien yang ada di panti ini. Namun dari ini berarti pripun dengan cara mengatasi kebutuhan biaya-biaya tadi itu. Nah, itu yang sering terjadi sering menjadi pertanyaan. Karena gini, alhamdulillah untuk 1 tahun sekali ini ada hibah bansos, dana bantuan dari pemerintah. Ini saya sudah dapat, alhamdulillah, meskipun nominalnya kalau dibandingkan dengan pasiennya tidak sesuai. Katakanlah kita mendaftarkan 100, yang keluar nanti 30 kan, yang 70 kan kita harus mencarikan di luar. Alhamdulillah berkat dukungan dari saudara kita, entah dari mana, saya sendiri juga nggak tahu, tiba-tiba datang ke sini nganter ini, nganter itu. Alhamdulillah seperti itu, Mas. Jadi saya sendiri punya keyakinan bahwa siapapun yang mau meringankan beban orang lain pasti beban kita akan diringankan. Itu prinsip dasar dari pertama. Iya, kalau seperti kita itu. mau membantu orang lain pasti akan Dibantu. Bahkan tempat pun juga seperti itu. Awal mulanya kami itu tidak punya tempat sama sekali, menjadi punya tempat. menjadi punya tempat. Dan bahkan
dari tempat sekecil, alhamdulillah sudah seluas ini. Karena pada intinya saya sendiri juga berpikir kan, barang siapa yang memberikan tempat bagi orang yang tidak punya tempat, niscaya Allah akan meluaskan tempat tersebut. Ini prinsip yang sangat dengan teguh oleh Mas Rama, dan terbukti memang ketika kita ada niat baik, insya Allah nanti Allah pun akan memberikan cara yang terbaik untuk panjenengan. Amin, amin, seperti itu. Lalu Mas Rama, ini saya di dalam ini tadi tempat ruang-ruang untuk penghuni. Ada ruang-ruang untuk. Barangkali kami Boleh, Tuan. monggo kita bisa mengantarkan dan nanti bisa di video juga. Sakit bisa apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi saya selalu welcome karena ini berasal dari masyarakat. Anggapan saya ini berasal dari masyarakat. Kalau kita memberikan informasi ke masyarakat ini akan jauh lebih baik. Karena berkat dukungan mereka jadilah ini loh tempatnya kan seperti itu. Betul, kita dapat kesempatan untuk sampai ke para penghuni yang ada di panti lansia ini, dan udah di sini kita akan masuk bersama Mas Tama dan Mas Ferry dan baru dari Inhu Ponorogo. Ada lagi? Oke, monggo. Nah, ya, ayo kita merapat. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu gerbangnya masuk ke ruang-ruangannya tempat perawatan yang ada di sini ya. Ini ada slogan Wilujeng Rawuh, elingo asalmu, elingo balimu. Sedikit Rama, ini apa maknanya? Jadi seperti ini, elingo asalmu, elingo balimu. Dari kata itu berangkat kita itu tidak punya apa-apa. Dan berkah itu pastinya dari Yang Maha Kuasa. Seandainya kita sudah mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa, jangan lupa kita senantiasa berbagi dan mengasihi bagi mereka yang kehidupannya jauh di bawah kita. Seperti itu ya maknanya ya. Jadi iya. Kalau Jawa ini anak rezeki ya elingo. Dulurmu akeh sing sik membutuhkan. Nah, seperti itu. Heeh. Oke. Siap. Monggo kita masuk. Ini ada ruang penjagaan. Penjagaan ini. Iya, ada ruang penjagaan. Untuk apa ya? Tempatnya yang merawat. Yang merawat. Jadi mereka yang sudah bisa jauh lebih baik ini ngumpulnya di sini. Jadi ikut serta menjaga. Menjaga. Yang sudah apa? Yang tadi. Seperti itu. Dan ini mereka juga 85% ini kan temuan di jalan. Jadi meskipun kita kasih tempat, kita kasih pakaian dan sebagainya, ya sukanya seperti ini. Jadi kita tidak mengharuskan, tidak yang penting kita sudah kasih baju tapi masih dilepas lagi, ya biarlah nyamannya seperti itu kan, seperti itu. Monggo. Ini ada berapa ruang? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ruang. 5 ruang. Monggo kita lihat dalam sini. Masuk aja nggak apa-apa, Mas. Assalamualaikum. Kita sedang berada di dalam ruang pasien di sini. Ini ruangannya berapa ukurannya? Ini ruangannya 8 kali 15 meter. Nggak boleh. Duduk sih. Jadi meskipun kita kasih ranjang, meskipun kita kasih tempat, tapi mereka tidurnya masih seperti ini. Jadi kita ngambil nyamannya mereka saja. Senyamannya mereka. Setidaknya kan di sini akan jauh lebih hangat daripada di luaran sana. Ini berapa orang satu ruang? Satu ruang ini ada 40-an. 40 orang. Ada 40-an lebih loh. Karena yang lain kan masih ada di aula, masih di luar. Gitu. Dan ini alhamdulillah teman-teman saya semua ya secara fisik. Secara fisik ini semua sehat. Mungkin ada kategori-kategorinya Mas, yang khusus yang agak sehat di ruangan tertentu, yang khusus yang kondisinya belum stabil di ruangan terpisah gitu, apa campur apa gimana? Ini saat ini masih campur, Mas. Jadi untuk mereka yang juga sudah jauh lebih baik itu biasanya menyendiri dengan sendirinya. Otomatis ya? Otomatis. Kadang langsung ngumpul sama
penjaganya seperti itu. Jadi yang memantau perkembangannya pihak penjaga nih. Yang memantau seperti itu. Jadi meskipun kita kasih ranjang, masih kita kasih kasur ya seperti ini. Gitu. Jadi ya biarlah. Yang penting mereka ini sudah mendapatkan kehangatan setidaknya. Sangat bersih tempatnya Mas Freddy. Sangat bersih dan jadi sangat layak untuk mereka tempat tinggal di sini. Ibu kita geser ke tempat yang lain. Monggo. Oke. Orang Pak, monggo. Oke. Assalamualaikum. Ini ada ruang yang cukup lebar nggak? Jadi kita merawat jenazah atau mengadakan acara biasanya di sini, Mas. sini? Tapi acara dengan dalam, bukan luar loh ya. Kalau di luar biasanya saya langsung di halaman rumah. Tapi mereka ini tidak semua kondisinya kan stabil. Dan ini ada memori tersendiri, Apa itu, Mas Pak? Renggi. Ini teman saya, istrinya teman saya waktu masih jadi pemulung. Ini. Ini teman Mas Rama. Iya. Oh, waktu masih jadi pemulung dulu. Iya. Sekarang tapi suaminya meninggal barusan ini. Ini kan karena seperti ini dan karena kondisinya seperti ini, jadi saya bawa ke sini untuk kita rawat, kita tampung di sini. Tapi secara kondisi Jenerokan ini sehat. Untuk rohaninya ya enggak sehat. Kalau jasmani sehat. Ya, fisiknya sehat. Ini sudah ketemu keluarganya. Ini warga mana kamu? Sleman. Sleman. Tinggal suami saya jauh perginya. Ditinggal. Jogja berarti, Pak? Jogja. Jogja. Tonggomu Jogja. Tonggomu berarti. Iya. Iya Sleman, aslinya Ini Sleman. Sleman nih Mas. Sendang Kerto. Sendang Tir. Sendang Kerto. Sindang. Lapangan Lenggung. Kasuri kan ada pasar tuh. Itu babah terus. Deket kok bilang. Kasur ada pasar kasuri. Sana tuh lurus ada Ini kami menemukan dia tidur di pinggir sawah. Diajak komunikasi nggak bisa, cuman teriak-teriak. Sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 2 minggu. Hampir 4 bulan. 4 bulan. Iya. Hampir 4 bulan. 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Dia alhamdulillah ya seperti ini. Jadi kita sebenarnya sudah punya hak untuk memulangkan. Karena sudah ada kemajuan luar biasa. Iya. Daya pikirnya ya sudah mengingatnya. Ya jadi mohon dimaklumi saja karena di sini ini tidak semuanya sehat rohaninya. Jadi mau bagaimanapun juga kita juga harus bisa memaklumi karena keadaan-keadaan mereka. Yang paling muda usia berapa, yang paling tua usia berapa, Mas? Yang paling muda ada 20 tahun. Ada 20 tahun ada. Laki-laki atau cewek? Laki-laki perempuan ada yang 18 tahun di luar tapi jauh lebih baik. Dan ini ada rahasia tersendiri, ini orang yang habis melakukan pembunuhan. Yang baru saja masuk. Bisa masuk sana. Dan itu pada akhirnya kan lingkungan setempat bersama keluarga sama sekali sudah tidak mau menerima. Karena takut akhirnya masukkan nasi ke sini. Ini ada ruangan ODGJ yang masih produktif. Oh, masih produktif. Yang bisa bekerja ya? Yang ini. Yang ya seperti ini. Jadi yang masih usia muda. Ini sebenarnya cantik ini Mas Franky. Tapi kalau sehat loh yo, dandan. Yun? Yang pakai ini apa? Ya Yun. Daster pink. Daster pink. Ini Blitar, ini Tulungagung. Ya. Usia berapa, Mas? Usia berapa? Usiamu piro? Hah?
Masuk 45, tapi masih muda. sebenarnya tiga koma sih. 3 sekian. 3 sekian. Karena ya seperti inilah Mas. Gimana kronologinya kok sampai ke sini? Kronologinya dulu gara-gara ditinggal suami, ceritanya seperti itu. Iya. Ditinggal suami. Terus ini juga Pak, ini baru bebas pasung. Sing sampai iya. posting ini. Iya, yang tak unggah kemarin. Langsung di tempat asalnya. Di tempat asalnya. Jadi niatan dan tujuan kami karena kita itu niatnya memanusiakan manusia, kita juga berusaha untuk melakukan bebas pasung. Nggih. Jadi mereka kan lebih manusiawi Kalau seperti dipaksa ini. kan memang kasihan ya. Heeh. Aslinya mana rumah ini? Trenggalek. Tergale. Oh. Oke, sampun kita geser. Monggo kita geser sini. Ini ada ruangan lansianya, lansia produktif. Lansia. Heeh. Khusus lansia Mas. Nggih. Sendirikan. Mbak Sari. Ini Ini khusus untuk lansia saja Mas, yang udah nggak ODGJ. enggak, jadi ini untuk lansianya saja. Lansia saja ya. Bukan ya. Ada sih UDGJ-nya Mas. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu parah. Ini kebanyakan dari mana? Warga mana? Ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Blitar. Kalau yang dari Ponorogo berarti nggak punya keluarga. Nggak punya sama sekali. Nggak punya sama sekali. Jadi kondisinya seperti ini, dan sekali masuk juga dari desa setempat juga tidak ada kunjungan sama sekali, jenggukan sama kan tidak ada kunjungan berikutnya. sama sekali sudah Ditinggal lepas dak, lah. ya? Itu sudah berapa saja yang seperti itu. Termasuk kriteria. bantuan-bantuan enggak? Sama sekali nggak ada, sama sekali. Jangan nggak pernah nolak ya, selalu menerima. Saya nggak pernah nolak. Jadi karena saya berangkatnya juga dari masyarakat. Seandainya ada masyarakat yang ingin berkunjung, ingin berdonasi dan sebagainya, kita welcome. Oh, welcome ya. Kita selalu welcome. Artinya tidak pernah menolak pasien. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Saya nggak pernah menolak pasien selagi pasien tersebut memang layak untuk kita bantu. Jadi di sini kan tidak ada yang namanya kapasitas kuota. Nggak ada ya. Nggak ada. Selagi ada tempat silakan, ada tempat silakan. Meskipun kondisinya bagaimanapun juga. Selagi itu layak kita bantu, langsung masuk gitu. Kalau untuk yang kriteria sing jenengan terima itu yang pripun Mas? Kriteria yang saya terima, pertama, ini memang benar-benar tidak ada yang mengurus dan merawat. Tidak ada keluarga. Tidak ada ya keluarga. Tapi kalau ada keluarga, itu harus ada kesepakatan tersendiri. Ada ya keluarga yang menyerahkan. Ada. Jadi kalau ada keluarganya kok dititipkan ke sini, saya ini harus ada kesepakatan tersendiri. Ini tujuannya apa Mas? Jadi biar nggak semata-mata panti itu hanya dijadikan tempat pembuangan saja. Titipan aja. Seandainya, mohon maaf ini, Mas Franky nggak mau merawat orang tuanya, warisan orang tua banyak, mau jual orang tua ngalangi, masukkan ke panti. Oh, itu kan berarti Habis niatan itu baik. warisan dijual. Itu pernah satu kali seperti itu. Akhirnya langsung saya kejar, saya pulangkan. Oh, tadi. Gitu. Ini berapa orang sama? Kalau di sini sebenarnya ada 12 atau 12. enggak 14. Tapi ya seperti ini. Ini mbahnya ini mulai 2018. Ini dari desa juga nggak ada kunjungan. Dari mana asalnya? Gondek Selaung ya Mbak? Guntur Selawe. Selalu. Ini beliau nggak bisa jalan. Ini Selalu nggih. Mbak Sinten namanya? Badai. Usia Keluarga jelas Mas, keluarga jelas. Usia Posisi. Enggak jelas. Kapunten ya, buatan kelingan. 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 ini mohon maaf mbahnya nggak bisa jalan. Jadi kakinya ini kan jatuh, patah tulang. Nah, Itu dulu kan di kamar mandi. akhirnya merangkak. Merangkak. Berangkat. Kok bisa sampai sini berarti sing nganternya pihak sinten?
pihak kerabat. Oh iya, pihak kerabat yang mengatakan. Kerabatnya. Kerabatnya sekarang jelas bosan. Sahabat itu artinya apa? Sudah. Anak atau Bukan, tinggal keponakan, tinggal saudara-saudara jauh itu. tidak punya anak? Enggak punya. Dan itu pun juga kerabat dari suami keduanya. Oh, betul. Belum balong. Oke, kafe balong. Kalau Mas Aji, Bu. Aji. Oke, Mas Aji. Baik. Saking majuan. Bukan Majuan sambit. Berarti alur ke depannya berikut masa depannya terkait simpan siapa mereka Pak dirawat di sini sampai Ya kita rawat di sini sampai akhir hayat. Karena kita pulangkan pun mereka juga sudah tidak punya tempat tinggal. Dan seandainya kita pulangkan pun mereka juga tidak ada yang merawat. Jadi kan nanti seandainya kita pulangkan kan justru mereka ini mas kasihan juga. Iya. Tidak ada yang mengurus yang merawat. Monggo kita geser ke sana. Bukan deh. Ini kan orang apa? Ini, nah itu enak jeblok toh. Namanya Mas Pak Agung. Itu kondisinya sakit. Sakit ya? Heeh. Ini kan ruangan stroke mas. ini yang sakit parah Mas. Ruang stroke. Stroke. Heeh. Artinya memang beliau sakit gitu. Nggih, Sakit stroke. stroke. Stroke tidak ada yang mengurus yang merawat. Jadi ya seperti ini. Ini sing kondisi sing sakit parah Mas sing Nggih. Sakit stroke. Jadi seperti ini kondisinya. Ini 2 orang. Ini di sini ada 8 ya? 8. 6. Masih 6. Masih 6 orang. Ini pun kita geser ke Di belakang monggo. nggih. Nggih. Di belakang ruang apa? Ini ruang perempuan di sini. Nah ini tinggal 3 mas di sini. Karena dari sekian ini sudah meninggal. Nggih. Sekiannya sudah meninggal. Memang lansia saja. Lansia, lansia. Sebenarnya kemarin kami punya rencana untuk menyekat di depan. Jadi yang belakang sini khusus kita pergunakan untuk lansianya saja. Kalau di sebelah sana itu ada lansia cowok. Lansia cowok. Ada kronologi tragis, kok kronologi tragis, maaf. Cerita. Apa cerita tragis Oke. di sana. Datang di antar anaknya, ya toh, katanya anaknya mau bekerja, tapi selepas diantarkan ke sini, Nggak dijemput. nggak dijenguk sampai sekarang. Sekarang itu sudah berapa lama yang lalu? Ada 3 tahunan. Oh, pamannya mau kerja. Titik mau Pokoknya kerja. mau kerja karena tidak ada yang mengurus yang merawat. Kondisi nggak ada apa-apa. Tapi selepas diantarkan ke sini, ternyata anaknya itu sebenarnya ada di Jogja. Nggak pernah kontak sama sekali, telepon barangkali? Kita telepon, dimatikan. Awal mulanya kita chat, ya biasa. Tapi setelah kita sebut orang tuanya, langsung. Ngoten nggih. Nomor diblokir. Ya Allah. Seperti itu. Itu sangat kasihan karena mbahnya ini juga lumayan sudah sepuh. Semua orang sampun gini. Sudah. Sudah tinggal di sana. Lihat sini. Nggih, monggo. Ini yang lansia cowok nggih. Lansia Laki-laki. cowok. Laki-laki. Laki-laki. Ada 5. Nah,
awal Kenapa itu Mas Rawan? ini dulu kan di pancornya ada kelebaran segini mas. Dipancor ya? Iya, acaranya kan seperti ini tapi ada gabus matrasnya seperti ini. Nah, karena netizen itu maha benar, diunggah, diekspos, dinyatakan tidak manusiawi, akhirnya kita bongkar semua, kita menyisakan satu ini untuk kenang-kenangan. Kenangan. Awalnya semua dipancor. Iya, karena seperti ini mas, ini rentan patah. Iya. Karena mereka ini untuk BA kencing dan sebagainya mandi kan juga di sini, karena sudah tidak mampu untuk beraktivitas. Seperti itu. Ini mbahnya, Mbah Untung yang di bawah. Jenengan ya. Pun nggih sampun ya. Kalau saking balong nggih. Balong niki. Sakit. Niki sampit. Jangan sakit lagi. Ini ki mbah. Niki Yang diantarkan anaknya secara langsung. Nggih. Jenengan kok mriki diterni putrane nggih. Tahun ini. Tahun niki. Daleme ndi, Mbah? apa dia? Kayak juga nih pinten. Terus tunggal. Kau nonton keluarga juga nih. Sampunan. Keberadaannya nggak jelas mas posisinya anak. Alamatnya pun di Mbah Yogyo nih. Hah? Jogja. Tapi panjenengan nggih sih pengen ketemu ya panjenengan nggih. Jenenge Yoga nggih. Sama kali anak nggih. Sakit apa nih tangan nih, Mbak? Oh, stroke ya, jenengan itu punya riwayat stroke ya. Nggih. Dan ini pun sakit gerak. Sakit gerak niki. Nggih. Nggih. Berarti ada pengobatan secara medis ini, Mas Ram? Kalau medis sih nggak ada, Mas. Nggak ada, Itu nggih. cuma perawatan ya. Perawatan Seperti aja. ini mbahnya ini ya, kita bawa keluar, kita jemur, ya kita pijat. Sakit masih sakit apa jalan ya? Sakit. Sakit. Nggih. Memberi tenaga dengan rumah sakit itu dalam rangka apa mas? MOU-nya pripun? Nah, MOU dengan rumah sakit itu biasanya gini mas, kita diberikan kemudahan dari segala hal. Jadi rumah sakit sendiri kan juga pernah survei ke sini karena mengingat ini juga membutuhkan perawatan kesehatan dan sebagainya. Kalau andainya di sini itu ada yang sakit, kami tidak mampu untuk menangani, itu kita langsung bawa ke rumah sakit. Entah ini nanti ada dana atau enggak, kalau memang sudah sembuh dari rumah sakit memulangkan ke sini. Oh, motor ya. Nggih. Pak Untung. Makanya kalau kondisi sakit langsung dibawa rumah sakit. Iya. Enggak, nggih. Jadi saya ke depan Bang. Tadi saya lihat ada kandang kambing ya. Kita lihat kandang kambingnya. Iya. Ini juga sempat kesini bahwa ada aktivitas itu ngopeni wedhus. Nggih. Saya rumput. Tempat khusus apa mas? Mas Ramen? Tempat ini khusus apa? Sing Sing niki tempat ini. aula, Mas. Aula, ya. Nggih. Jadi ini dulu saya punya inisiatif sebenarnya, seperti salah satu misal wenehono teken wong kang nandang teko wenehono banyu mangan wong kang nandang luwe dan sebagainya. Ini sebenarnya ada makna-makna tersendiri sih. Banyak filosofinya. Ya, banyak filosofi karena saya sendiri di sini ada lambang Semar. Semar. Ya, yang mana ada kaos dan ada baju. Yang baju itu telunjuknya ke atas, yang kaos telunjuknya di bawah. Yang mana yaitu tadi berkah dari Yang Maha Kuasa. Setelah kita mendapat